Nah, buat kalian nih, para playboy ibu kota yang lagi nyari mobil-mobil city car kayak Brio tapi versi Eropa, ini dia, VW Polo 1.2 TSI 2017. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 Halo Sobat Sambut, dimanapun kalian semua berada, kembali lagi di Mobil Bagus dari Tadi bersama gue Jose. Hari ini kita akan mereview satu unit yang sangat spesial di Allison atau mobil, yaitu Volkswagen Polo 1.2 TSI tahun 2017. Tapi alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, jadi sedikit informasi aja guys bahwa VW Polo ini punya dua varian, ada yang 1.4 dan 1.2 TSI. Apa sih bedanya? Nah, yang kalau 1.4 itu dia mesinnya NA atau naturally aspirated alias tidak pakai turbo-turboan. Tapi kalau yang 1.2 ini dia udah pakai turbo. Jadi pastinya lebih kencang yang ini. Dan ini adalah versi tertingginya. Sekilas kalau kita lihat di bagian depannya ini juga ganteng banget. Paket lengkap lah pokoknya. Karena kenapa kita bandingin sama merek sebelah? Karena ini harganya cuma di angka 100 jutaan aja. Tapi bukan 100 jutaan kecil ya, 100 jutaan gede. Nah, pokoknya worth it nih buat kalian yang lagi cari mobil buat nongkrong, ini dia. Nanti kita akan spill sedikit harganya di bagian akhir. Pastikan kalian nonton sampai habis ya. Untuk di bagian headlampnya sendiri kita lihat ya, ini bener-bener ganteng banget guys, crystal look banget. Tapi sayangnya dia full bohlam atau halogen. Jadi meskipun dia tampangnya seperti LED-LED-an ya, tapi ini tidak pakai LED ya. Jadi baik lampu jauh maupun lampu deket, lampu fog lamp dan lampu sen semua masih menggunakan halogen atau bohlam. Nah, sayang sekali ya, mungkin kalau misalkan beli mobil ini bisa lah dimodif jadi LED. Kemudian kita lihat di bagian grillnya juga manis banget karena nggak banyak aksen dan nggak terlalu gede. Justru saya paling suka mobil dengan grill minimalis kayak gini. Dan tengahnya ada logo VW dan ini sudah pakai body kit guys. Dibandingkan sama yang versi biasanya, dia ada lips di bagian depan, jadi makin mempercantik dan mempertegas dari aksen VW dan aksen Eropa mobil ini. Pokoknya mantap banget pastinya ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada dibalutkan chrome yang cukup memanjang di bagian fog lamp sampai ke bagian fog lamp lainnya. Sekarang mari kita lihat sisi sampingnya. Nah, kita lihat di bagian bannya ya guys. Untuk di bannya sendiri ini ring 15 inci dengan profil ban 185/60. Dan ini masih single tone tapi dia warnanya hitam. Jadi wah, kalau kita lihat sekilas ya, bagian samping ini bener-bener kece banget pastinya. Untuk sistem pengeremannya sendiri, depan kiri kanan dia sudah menggunakan disc brake. Namun sayangnya di bagian belakang belum disc brake nih, masih menggunakan drum biasa. Nah, sekarang kita lihat juga di bagian atas-atasnya. Untuk di bagian atasnya sendiri kaca spionnya sudah pasti full elektrik dan auto retract dan dia berwarna hitam, tidak senada dengan warna body. Dan kalau kita lihat juga di bagian atas dia warna hitam, jadi mobil ini two tone ya, warna hitam dan warna putih, udah kayak zebra cross. Sementara kalau kita lihat di bagian bawah sini dia ada body kitnya juga, ada side skirtnya nih dan ada logo VRS di sini. Jadi mobilnya ini bener-bener cantik lah ya, nggak terlalu polos, jadi bener-bener manis banget pastinya. Nah, untuk di bagian handle pintunya sendiri dia tidak ada tombol smart entry karena sayangnya mobil ini belum keyless. Jadi mobilnya masih kayak gini ya. Nah, masih pakai kunci lipat. Tapi nggak apa-apa lah. Mau itu keyless atau enggak, yang penting kan fitur dan look dari mobilnya. Nah, untuk tangki bahan bakar sendiri dia ada di sebelah kanan ya. Nah, bagian belakang gimana guys? Pastinya ganteng banget kan. Memang untuk di bagian stop lampnya sendiri dia menggunakan bohlam ya, belum menggunakan LED.
tapi tidak mengurangi kegantengan dari mobil ini. Minimalis banget, jadi terlihat makin cantik, apalagi dengan spoiler yang berwarna hitam. Namun agak sedikit mengganggu kenapa antenanya menggunakan antena radio ya. Kenapa nggak shark fin gitu? Dan juga di sini ada logo TSI yang merupakan tipe tertinggi dari VW Polo ini. Dan untuk sistem keamanan sendiri ada 4 titik sensor parkir, namun belum dilengkapi dengan kamera mundur. Ada reflektor lem juga sebelah kiri dan sebelah kanan di bagian bawah, dan ada body kitnya juga. Jadi pastinya makin ganteng. Yang unik juga nih dari VW ini, kalau kalian mau buka bagasinya, bingung nih, nggak ada handle-nya ya kan? Ternyata handle-nya ada di balik logo ini. Kita buka, set, anjay. Nah, seperti ini tampilan bagasi dari VW Polo. Jadi di sini ada partisinya, dan di sini ada bagasi yang cukup luas kalau kalian mau bawa barang-barang kayak tas golf mungkin, atau misalnya mau bawa perkakas, semua aman banget pokoknya. Dan kalau kita buka di bagian sini, dia ada beberapa ban serep, dan ada toolkit seperti dongkrak maupun kunci-kunci. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Inilah tampilan dapur pacu dari VW Polo TSI 1.2. Dan ini pastinya otomatis ya, mesinnya otomatis bukan yang manual. Dan ini spesifikasinya 1200 cc dan ada turbonya tadi. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya nanti kami akan tampilkan di layar berikut ini. Bisa kita bilang mobil ini kecil-kecil cabai rawit lah ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa aja yang ada di dalam interiornya. Oke? Ayo. Sangat terasa sekali ya nuansa Eropa dari VW Polo ini. Dimulai dari bagian setirnya, kemudian juga di bagian dashboard ya, meskipun bahannya masih kebanyakan kayak plastik keras gitu ya, belum ada soft touch gitu, tapi seenggaknya ini adalah VW bro. Nah, untuk di bagian door trimnya sendiri, dia bahannya ini semua full warna hitam ya, maksudnya warnanya ini semua full black. Dan di sini di bagian handle pintunya sendiri dia berwarna silver tapi bukan chrome. Dan karena ini VW jadi dia unik ya. Untuk di bagian pengaturan kaca spionnya sendiri, dia agak mempisah nih dengan bagian kaca yang power window-nya. Jadi dia ada di sebelah sini nih. Dan kalau misalnya kita mau dilipat auto retract, kita tinggal tekan ke sini. Nanti dia akan otomatis ngelipat. Kemudian untuk bagian door lock-nya dia ada di sini, dan untuk power window-nya semua ada di bagian kanan. Dan yang menyenangkan dari mobil ini adalah power window-nya sudah all auto. Kita coba ya. Nih, power window-nya sudah all auto ya. Kita pencet bagian belakang. Nah, baik turun maupun naik. Untuk di bagian setir sendiri, dia bahannya agak kayak kulit-kulit gitu dan enak banget. Dan dia juga lengkap nih, ada pengaturan steering switch yang langsung terhubung ke multimedianya. Dan sebelah kanan sini ada Bluetooth teleponi serta pengaturan untuk kita lihat di bagian MID-nya ya. Nah, untuk di bagian setir sendiri ini dia pengaturannya sudah teleskopik, tilt up dan tilt down. Kemudian kita langsung nyalakan saja mobil ini. Kita dengar suara mesinnya ya. Wih, halus banget. Dan gak perlu basa-basi lagi, gak perlu lama-lama lagi, langsung nyala mobilnya. Kita langsung lihat aja yang ada di MID tengahnya ini. Jadi untuk di bagian takometernya ini dia masih menggunakan analog, jarum, sama juga dengan kecepatan speedometernya. Tapi untuk MID-nya full semua di tengah ini sudah menggunakan digital. Dan kilometer sendiri menunjukkan di angka 42.000. Jadi masih rendah banget guys. Nah, sekarang kita lihat di bagian tengahnya. Untuk di bagian tengahnya ini dia sudah berbeda dengan yang VW Polo sebelumnya. Kalau dia cuma radio aja, ini sekarang udah ada fitur multimedianya guys. Dan ini juga cukup lengkap. Kita lihat ya ada apa aja. Jadi di sini ada radio, kemudian juga kita bisa lihat pengaturannya. Di sini ada Bluetooth. Kita bisa langsung sambungin ke telepon atau mau dengerin radio juga bisa. Kemudian di atas tombol multimedia ini ada tombol-tombol seperti Vehicle Stability Control, kemudian front defogger, dan ada tombol hazardnya. Sementara untuk di bagian bawahnya sendiri, pengaturan AC-nya semua sudah digital namun masih menggunakan tombol-tombol seperti ini ya. Dan untuk transmisinya sendiri sudah pasti otomatis, dan dia ada mode sportnya guys. Kalau misalnya kalian mau ke mode sportnya tinggal pindahin aja ini dari D ke S. Dan juga bisa mode manual. Jadi nanti kita akan coba ya mode manual apakah masih responsif atau tidak. Dan sayangnya meskipun dia bisa mode manual, dia tidak ada pedal shiftnya. Sementara untuk parking brake sendiri dia masih menggunakan yang konvensional, tapi sayangnya ini kayak agak mengganggu ya.
bagian armrestnya ini cukup membantu, tapi kalau misalnya kayak mau naik turunin kayak tangan kayak agak ngelipet gini nih gitu. Jadi paling kita bisa singkirin sedikit ya. Nah, baru bisa pegang lagi. Jadi di sini udah bener-bener polos ya, nggak ada kayak tempat buat naruh barang, karena tempat buat naruh barangnya ada di sini aja nih. Dan sayangnya agak kecil ya, kayak mungkin kalau naruh HP nggak terlalu muat atau dompet, mungkin buat naruh recehan, kartu atau tiket parkir bisa lah di sini. Nah, untuk di bagian atas kita lihat untuk sun visor-nya sayang sekali tidak ada kaca, tapi di bagian penumpang depan sini ada kacanya. Nah, untuk pengaturan lampu bacanya sendiri masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga di tengah ini ada kaca spionnya sudah pasti. Dan untuk fitur keamanan ada dual SRS airbag yang tersedia di bagian sisi driver dan di penumpang depan sebelah kiri. Nah, untuk storage box sendiri juga cukup luas, meskipun mobil ini mobil kecil ya, tapi dia mendapatkan space yang cukup besar, kita bisa taruh beberapa barang kita di sebelah sini. Dan untuk kursinya sendiri, kalau kalian lihat juga stitching warna merahnya ini jahitannya, jadi makin terlihat semakin sporty abis mobil ini, karena ya ada aksen merah-merahnya kayak gini. Jadi mantep banget pastinya. Nah, sekarang kita lihat di kursi baris kedua ada apa aja sih? Yuk. Seperti ini ya sensasinya duduk di baris kedua. Untuk bagian legroomnya sendiri masih cukup luas, dan di bagian headroomnya sendiri dengan tinggi saya yang 170 cm ini masih dapat banget. Dan kalau kita lihat di sini dia ada seat pocket dua-duanya, dan di bagian tengah sini ada AC-nya sudah double blower guys. Jadi thank you banget nih VW. Jadi jarang banget nih ada mobil-mobil city car seperti ini ada AC-nya di bagian tengah sini ya. Dan kalau misalnya kalian mau minum, ini bisa dialih fungsikan jadi cup holder. Tapi awas kesenggol ya. Nah, untuk sayangnya di bagian tengah sini dia tidak ada armrest. Jadi paling adanya headrest aja nih. Untuk kalau misalnya kalian mau bonceng bertiga nih di sini, nah, ada headrestnya, tenang aja. Tapi sayangnya tidak ada armrest ya. Nah, yang menyenangkan di bagian mobil ini adalah di door trimnya sendiri, di bagian bawahnya masih ada door pocket. Biasanya kan rata-rata mobil-mobil kecil kayak gini nggak ada door pocket ya, tapi sama VW dikasih door pocket. Jadi kalau kalian mau taruh dompet atau HP ya muat lah di sini. Nah, rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak sambil bawa mobil ini lah ya. Mari kita jalan-jalan pakai mobil ini. Ayo guys. Oke guys, sekarang kita udah di dalam VW Polo ini. Untuk driving experience pertama kali ketika berkendara enak banget pastinya. Terasa sekali khas Eropanya, iyalah jelas Volkswagen. Nah, untuk posisi duduk juga enak karena kita bisa atur setirnya tadi kan, bisa teleskopik tilt up dan tilt down ya. Dan untuk reclining kursinya juga cukup lengkap. Ini kita bisa naik turunin. Dan berasanya ini mobilnya tuh kecil banget guys, beneran. Berasa kecil gitu, berasa compact ya. Dan kita benar-benar bisa visibilitasnya tuh bisa kita lihat banget ke depan ya. Ya mungkin berasanya kayak udah pasti kayak rata-rata kayak bawa Brio lah ya. Untuk kaki-kakinya ini di jalanan tidak rata masih cukup enak, gak terlalu yang bergelombang banget, maksudnya kayak bantingannya tuh gak terlalu keras ya maksudnya. Dan tapi enaknya juga gak terlalu empuk, jadi kalau misalnya dibawa ngebut enak. Nah, ini depan ada posisi tidur. Wih, masih enak pokoknya. Dan masih terawat banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa berakselerasi di jalan tol, suspensi dan kaki-kakinya tuh kayak stiff banget gitu, jadi rigid lah dia. Sekarang kita tes akselerasinya ya guys. Wih, gila. Meskipun cc-nya cuma 1200, tapi mobil ini ada turbonya, jadi bener-bener kick in banget dan gak berasa kayak mobil 1200 cc guys pastinya. Apalagi mobil ini dimensinya juga mungil, jadi tarikannya bener-bener ada banget. Kita sekarang coba ininya lah ya, bagian mode sportnya. Kita turunin dulu giginya. Wow. Oke, kita balikin lagi gede. Gila, mode manualnya juga masih responsif banget guys. Keren-keren. Mungkin mobil ini akan lebih menarik kalau misalnya ada pedal shiftnya lah ya. Tapi sayangnya tidak ada pedal shift nih, jadi ganti giginya cuma di sebelah sini aja. Saatnya kita masuk ke konklusi dari mobil ini. Yang paling menarik yaitu adalah harganya. Untuk VW Polo sekeren ini
dengan kilometer masih di angka 42.000, masih rendah guys. Kalian bisa dapatkan dengan DP di angka 33 jutaan aja, dengan angsuran selama 4 juta per bulan selama 5 tahun. Kalian udah bisa bawa pulang mobil sekece ini. Atau kalau misalnya kalian males nih kredit, kalian punya cash keras juga bisa banget. Karena mobil ini dibuka dengan harga 189 juta dan masih bisa nego pastinya. Kalau misalnya kalian mau nego-nego, langsung datang aja guys ke Alison Automobil yang lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Atau kalau misalnya kalian pengen chatting dulu sama marketingnya juga boleh banget. Nanti kita akan cantumkan nomornya di bagian bawah video ini. Pastinya yang tidak kalah menarik yaitu semua mobil di Alison tercover garansi mesin dan transmisi khususnya untuk mobil ini selama 3 tahun. Kalian tidak salah dengar. Yang tercover juga banyak banget guys. Bahkan ke bagian-bagian turbonya juga tercover. Bagian-bagian mesin semua juga tercover. Tenang aja. Untuk hotline-nya sendiri juga mencakup seluruh Indonesia, bukan cuma Jabodetabek. Jadi kalau misalnya kalian lagi di luar pulau pakai mobil ini, amit-amit nih misalnya kenapa-napa, tapi semoga tidak kenapa-napa ya. Misalnya bensinnya habis, bannya bocor, kita siap towing kalian standby selama 24 jam. Jadi jangan khawatir. Lagi mau berkendara malam-malam juga pastinya aman banget. Nah, mantep kan? Cuma di Alison Automobil kalian bisa dapetin experience beli mobil bekas, rasa mobil baru. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk review dan test drive singkat dari VW Polo 1.2 yang TSI tahun 2017. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya kalian punya Instagram atau TikTok nih, follow kami di @mobilbagusindonesia atau @mobilbagus.id. Pokoknya logonya sebiru-biru langit lah. Gue langsung cabut aja mungkin guys. Langsung aja, jangan lupa untuk di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil-mobil ganteng kayak gini. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Bye-bye.